Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri atas nama Sujono dan teman kami Hairani dan Ilham Agustian. Kami dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5. Adapun presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen logistik dan di sini kami akan mempresentasikan tentang material handling yang merupakan dari suatu aktivitas logistik. Logistik sendiri merupakan serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi, ataupun sumber daya lain dari tempat awal menuju ke tempat tujuan. Sedangkan dalam manajemen logistik mempunyai definisi bahwa manajemen logistik adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap kegiatan pengadaan pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Untuk ke submateri pembahasan tentang material handling, kami akan membacakan atau mempresentasikan bahwa definisi dari material handling sendiri adalah dalam arti sempit merupakan seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material. Sedangkan dalam arti luas merupakan penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai dalam kondisi yang baik, pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat, pada posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai dengan biaya yang murah, dan menggunakan metode yang benar. Adapun tujuan dari material handling itu sendiri menurut Mayer 1993 mempunyai poin satu adalah menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Poin kedua, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Poin ketiga, meningkatkan produktivitas. Poin 4, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Poin kelima, mengurangi bobot mati. Dan poin 6, sebagai pengawasan persediaan. Adapun di dalam material handling ini sendiri, jenis peralatan yang biasa digunakan meliputi conveyor, kren, dan truk. Conveyor merupakan suatu alat yang dipakai untuk memindahkan material secara kontinu dengan jalur yang tetap. Sedangkan kren atau hoist adalah merupakan peralatan di atas yang digunakan untuk memindahkan beban secara terputus-putus dengan area yang terbatas. Truk sendiri merupakan alat yang dipakai dalam berbagai macam jalur yang ada, termasuk di dalam truk ini antara lain forklift truck, fork truck, trailer, dan automatic vehicle atau AGV. Untuk material handling ini mempunyai pertimbangan tentang perancangan sistem handling. Yang pertama adalah karakteristik material yang meliputi sifat fisik, ukuran, berat, bentuk, kondisi, dan resiko keamanan. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan yang dalam arti kata MSDS atau di sini adalah merupakan lembar data material dan keselamatannya di dalam kita menangani suatu bahan. Mungkin kita juga pernah membeli suatu minuman yang berkemasan, mungkin di situ akan tertera bahwa penyimpanan harus di tempat sejuk, itu merupakan bagian dari material handling. Dan mungkin di dalam label itu sendiri akan tertera berbagai kandungan yang di dalam minuman itu sendiri. Contoh, itu merupakan suatu material handling yang
merupakan informasi yang diberikan oleh produsen dari kemasan minuman tersebut ataupun minuman tersebut. Poin kedua adalah tingkat aliran atau tingkat aliran material. Tingkat aliran material ini terdiri dari satu, jumlah aliran rendah dan jarak perpindahan relatif pendek menggunakan hand track. Jumlah aliran rendah dan jarak perpindahan sedikit lebih jauh, kita akan menggunakan AGV atau Automated Gate Vehicle. Untuk jumlah aliran yang sangat tinggi dan mungkin ini akan lebih cepat dan secara kontinu, ini kita akan menggunakan conveyor. Untuk jumlah aliran yang sangat tinggi dan jarak perpindahannya sedikit lebih jauh, kita akan menggunakan AGV train. Sedangkan ketiga yaitu terdiri dari tipe tata letak. Tipe tata letak sendiri terdiri dari fixed position layout yang terdiri dari crane, hoist, dan truck. Proses layout terdiri dari hand truck, forklift, dan AGV. Untuk produk layout terdiri dari conveyor dan truk. Sedangkan untuk produk layout ini yang dimaksud dengan fake layout itu adalah merupakan fasilitas produksi yang berpindah-pindah ke tempat di mana operasi mesin tersebut dibutuhkan. Sedangkan proses layout itu merupakan tipe proses yang mengelompokkan fasilitas produksi berdasarkan kesamaan fungsi. Sedangkan produk layout sendiri adalah fasilitas produksi, yaitu mesin-mesin produksi dan perangkat penunjang disusun secara berantai mengikuti urutan proses operasi pembuatan produk. Untuk presentasi berikutnya mungkin di sini akan kami serahkan atau bisa disampaikan oleh teman kami berikut ini. Saya akan melanjutkan materi tentang material handling. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip material handling menurut Myers 2003. Yang pertama, prinsip perencanaan, yaitu semua aktivitas penanganan harus direncanakan. Yang kedua, prinsip sistem aliran, yaitu mengintegrasikan aktivitas penanganan, penerimaan, penyimpanan, produksi, infeksi, pengepakan, pergudangan, pasokan, dan transportasi yang efektif ke dalam desain sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, prinsip pemanfaatan ruang, yaitu mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua ruang yang tersedia. Yang keempat, prinsip muatan unit, yaitu meningkatkan kuantitas, ukuran, dan berat beban yang ditangani. Yang kelima, prinsip gravitasi, yaitu mendorong penggunaan prinsip gravitasi dalam pergerakan barang. Yang keenam, prinsip aliran material, yaitu merencanakan urutan operasi dan pengaturan peralatan mengoptimalkan aliran material. Yang ketujuh, prinsip penyederhanaan, yaitu mendorong penyederhanaan metode dan proses dengan menghapus gerakan yang tidak perlu. Yang kedelapan, prinsip keselamatan, yaitu mendorong penyediaan peralatan penanganan yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi keselamatan. Yang kesembilan, prinsip mekanisasi, yaitu menggunakan peralatan penanganan material mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Yang kesepuluh, prinsip standarisasi, yaitu mendorong standarisasi metode penanganan dan peralatan. Kesebelas, yaitu prinsip fleksibel, gunakan metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dan aplikasi. Yang ke-12, prinsip pemilihan peralatan, yaitu mempertimbangkan semua aspek material, langkah, dan metode yang akan digunakan. 13, prinsip bobot berat, yaitu mengurangi rasio bobot berat agar dapat dimuat dan di peralatan bergerak. Yang 14, prinsip gerak, yaitu peralatan yang dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar tetap bergerak. 15, prinsip
waktu menganggur, yaitu mengurangi waktu menganggur atau waktu tidak produktif baik peralatan material handling maupun tenaga manusia. 16. Prinsip perawatan, yaitu merencanakan perawatan preventif atau perbaikan terjadwal dari semua peralatan penanganan. 17. Prinsip keabadian, yaitu menggantikan metode atau peralatan penanganan yang usang ketika terdapat metode atau peralatan yang lebih efisien untuk dapat meningkatkan operasi. 18. Prinsip kapasitas, menggunakan peralatan penanganan untuk membantu mencapai kapasitas penuhnya. 19. Prinsip kontrol, yaitu gunakan peralatan penanganan material untuk meningkatkan pengontrolan produksi, pengontrolan inventaris, dan penanganan lainnya. 20. Prinsip kinerja, yaitu tentukan efisiensi penanganan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani yang merupakan kriteria utama. Selanjutnya, biaya penanganan material. Yang pertama, biaya investasi, yaitu harga pembelian peralatan, harga komponen alat bantu, dan biaya instalasi. Yang kedua, biaya operasi, yaitu biaya perawatan, biaya bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya pembelian muatan, yaitu biaya pembelian palet dan kontainer. Yang keempat, biaya pengepakan dan kerusakan material. Berikut ini terdapat contoh kasus tentang biaya penanganan material seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebuah alat angkut forklift dibeli dengan harga 50 juta rupiah. Diharapkan umur ekonomis yaitu 5 tahun. Biaya bahan bakar 20.000 per hari. Biaya perawatan 5.000 per hari. Per jam. Jika forklift berjalan rata-rata 15.000 meter per hari, tentukan biaya persatuan jarak. Diasumsikan alat angkut beroperasi 300 hari per tahun dan upah operator 10.000 per jam. Penyelesaiannya adalah langkah pertama, kita mencari nilai depresiasi, yaitu sama dengan Rp50.000 dibagi 5 tahun kali 300 hari kali 8 jam kerja, di mana Rp50.000 tersebut berasal dari total cost of production. Dengan demikian total pembagiannya adalah Rp4.166 per jam. Langkah kedua, mencari jarak pengangkutan tiap jam, yaitu rata-rata forklift berjalan 15.000 per meter per hari dibagi 8 jam kerja sama dengan 1.875 meter per jam. Langkah ketiga, mencari total biaya, yaitu biaya maintenance ditambah biaya bahan bakar ditambah biaya depresiasi ditambah biaya operator sama dengan 5.000 ditambah 20.000 per 8 jam atau 2.500 per jam ditambah 4.166 ditambah 10.000 sama dengan 21.666 per jam. Kemudian langkah terakhir, mencari biaya material handling, yaitu OMH per meter sama dengan 21.666 dibagi 1.875 sama dengan Rp11,55 per meter. Dengan demikian untuk total biaya penanganan material tersebut adalah Rp11,55. Selanjutnya, rasio produktivitas. Yang pertama, indeks pekerja penanganan material adalah L kecil dibagi L besar, di mana L kecil yaitu pekerja yang menangani material handling dan L besar yaitu jumlah pekerja keseluruhan. Yang kedua, indeks penggunaan peralatan adalah K kecil dibagi K besar, di mana K kecil yaitu komponen yang ditangani dan K besar yaitu kapasitas teoritis. Yang ketiga, indeks penggunaan ruang penyimpanan
adalah S kecil dibagi S besar, di mana S kecil yaitu luas ruang penyimpanan yang dipakai dan S besar yaitu luas ruangan seluruhnya. Yang keempat, indeks pergerakan operasi atau IPO adalah M kecil dibagi M besar, di mana M kecil yaitu jumlah gerakan perpindahan material dan M besar yaitu jumlah operasi produktif. Yang kelima, indeks efisiensi siklus manufacturing adalah TA per TD, di mana TA yaitu waktu kegiatan produksi atau operasi dan TD yaitu waktu tersedia. Yang keenam, prosentase area gang adalah AS per TS, di mana AS adalah area yang digunakan untuk gang dan TS adalah jumlah ruangan. Nilai idealnya adalah 0,1 dikurangi 0,15. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya dalam pembahasan mengenai material handling adalah faktor-faktor untuk pemilihan peralatan material handling. Poin pertama adalah material yang dipindahkan, yaitu meliputi jenis, berat, volume, bentuk, ukuran material yang dipindahkan. Poin kedua, perpindahan atau gerakan, yang meliputi frekuensi, jalur, lebar gang, mekanisme loading, dan unloading. Poin ketiga adalah penyimpanan, yang meliputi area, volume, bentuk, dan ukuran fasilitas penyimpanan, jarak antara kolom, dan lain-lain. Poin keempat adalah biaya, yang meliputi biaya operasi dan investasi peralatan, tingkat suku bunga, depresiasi, umur ekonomis peralatan. Dan yang poin kelima adalah faktor-faktor lain yang meliputi fleksibilitas dalam melakukan pekerjaan ganda dan pekerjaan atas beberapa produk. Berikut ini adalah contoh kasus material handling yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dua peralatan material handling seperti hand truck dan forklift digunakan untuk memindahkan produk A dan produk B. Pilih dari peralatan tersebut yang lebih hemat untuk dipakai jika karakterisasi produk dan spesifikasi peralatan adalah sebagai berikut. Produk yang dipindahkan adalah produk A dan produk B. Untuk volume dari produk A adalah 30 kali 15 kali 15. Dan untuk volume produk B adalah 60 kali 60 kali 60. Untuk jarak perpindahan, produk A adalah 150 meter dan produk B adalah 150 meter. Satuan yang dipindahkan untuk produk A 230 per hari dan untuk produk B 260 per hari. Dengan demikian dikalkulasikan untuk jenis peralatan adalah hand truck dan forklift. Dengan maksimum volume untuk hand truck adalah 150 kali 90 kali 120 dan forklift adalah 120 kali 120 kali 120. Biaya loading dan unloading untuk hand truck adalah Rp50.000 dan forklift adalah Rp25.000. Ongkos material handling untuk hand truck adalah Rp1.500 dan forklift adalah Rp7.500. Maka untuk penyelesaiannya adalah dengan menggunakan beberapa langkah. Untuk langkah pertama, menentukan kapasitas peralatan. Produk A dengan menggunakan hand truck, yaitu maksimum volume 150 kali 90 kali 120 dibagi volume hand truck 30 kali 15 kali 15, yaitu sama dengan 240 unit. Untuk forklift, dengan maksimum volume forklift adalah 120 kali 120 kali 120 dibagi volume forklift adalah 30 kali 30
kali 15 kali 15 sama dengan 265 unit. Untuk produk B dengan menggunakan hand truck adalah dengan maksimum volume 150 kali 90 kali 120 dibagi volume produk B, yaitu 60 kali 60 kali 60 sama dengan 4 unit. Dan untuk menggunakan forklift dengan maksimum volume 120 kali 120 kali 120 dibagi volume produk B, yaitu 60 kali 60 kali 60, yaitu sama dengan 8 unit. Selanjutnya untuk langkah kedua, menentukan frekuensi perpindahan. Produk A dengan hand truck per hari. Frekuensinya sama dengan satuan yang dipindahkan dibagi kapasitas angkut. Maka sama dengan 230 dibagi 240 sama dengan 0,958 atau dibulatkan menjadi 1 kali ya. Untuk produk B dengan hand truck per hari sama dengan 260 dibagi 4 sama dengan 65 kali. Untuk produk B dengan menggunakan forklift per hari sama dengan 230 dibagi 256 sama dengan 1 kali. Untuk produk B dengan forklift per hari adalah 260 dibagi 8 sama dengan 33 kali. Dengan demikian telah ditentukan frekuensi perpindahan antara produk A dan produk B dengan menggunakan hand truck dan forklift adalah untuk produk A dengan hand truck adalah 1 kali, produk B dengan hand truck adalah 65 kali. Dan untuk produk A dengan menggunakan forklift sama dengan 1 kali, dan untuk produk B dengan menggunakan forklift adalah 33 kali. Selanjutnya untuk langkah ketiga, menentukan biaya pemindahan. Jika dengan menggunakan hand truck, maka perhitungannya adalah frekuensi produk A kali biaya loading atau unloading ditambah WMH per meter kali jarak perpindahan produk A. Ditambah frekuensi produk B kali biaya loading atau unloading tambah WMH per meter kali jarak perpindahan produk B. Maka 1 untuk frekuensi produk A dikali Rp50.000 ditambah 1.500 dikali 150 meter ditambah 65 untuk frekuensi produk B dikali Rp50.000 ditambah 1.500 per meter kali 75 meter, yaitu total biaya adalah 3.637.500. Kemudian jika menggunakan forklift, maka hitungannya adalah frekuensi produk A kali biaya loading atau unloading ditambah WMH per meter kali jarak perpindahan produk A ditambah frekuensi produk B kali biaya loading atau unloading tambah WMH per meter kali jarak perpindahan produk B. Maka 1 untuk frekuensi produk A kali Rp25.000 ditambah 7.500 kali 150 meter ditambah 33 untuk frekuensi produk B kali Rp25.000 tambah 7.500 per meter kali 75 meter dengan total biaya adalah 2.537.500. Dengan demikian, dari 2 peralatan material handling seperti hand truck dan forklift, jika dipilih dari peralatan tersebut yang lebih hemat untuk dipakai adalah yaitu dengan menggunakan forklift. Karena di sini sudah jelas bahwa jika dengan menggunakan hand truck, total biaya yang dikeluarkan adalah 3.637.500. Sedangkan untuk menggunakan forklift adalah 2.537.500 rupiah.
Jadi sudah jelas bahwa biaya dengan menggunakan forklift lebih rendah daripada menggunakan hand truck. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.